Berdoa dimulai. Ya, selesai. Oke. Sebelum kita belajar, mungkin hari ini pertemuan pertama secara online mengenai pembelajaran simulasi digital ya. Sebelumnya kita sudah ketemu, kalian sudah ketemu dengan saya, tapi di channel yang berbeda, yaitu pelajaran kimia ya. Nah, kalau sekarang kita belajarnya adalah simulasi dan komunikasi digital, SimKomdik. Tapi dulu namanya hanya simulasi digital, jadi kadang lebih sering disebut SimDig gitu ya. Aslinya sih simulasi dan komunikasi digital. Baik, sebelum saya memulai pembelajaran, oke, ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan juga. Nanti siapkan HP ya. HP-nya juga nanti bisa di-back dari Zoom. Nanti untuk masuk ke aplikasi namanya classpoint.app ya. Jadi nanti kamu dari browser HP itu nanti masuk ke classpoint.app. Ya, jadi nanti sebentar saya coba classpoint.app. Nah, ini ya. Sebentar. Akan saya tunjukkan. Nih anak-anak nanti masuk ke sini ya. Nih. Classpoint.app. Jadi nanti bisa back aja. Nanti di situ ada nama. Jadi nanti kalian tuliskan namanya, misalkan nama kalian siapa, 10 misalkan tab 1 misal seperti ini. Kode kelasnya nanti akan saya bagikan ya. Kode kelasnya nanti boleh dicatat terlebih dahulu kode kelasnya. Oke, kode kelasnya boleh dicatat 85092. Ya, 85092. Jadi nanti kalian masuk ke .app tadi dan kalian masukkan kode kelas tadi yang saya sampaikan. Yaitu 85092. Sudah dicatat belum? Udah. 09 berapa, Pak? Apa? 85092. 092. Oke. 85092. Yang masuk nanti melalui aplikasi, bukan aplikasi tadi ya, melalui browser classpoint.app itu nanti akan ada poin dari saya ya. Jadi jangan sampai kayak pelajaran kimia kemarin yang masuk cuma 20 orang. Padahal yang ikutnya banyak. Yang ikut Zoom-nya. Jadi tolong sekarang harus masuk semua ke classpoint.app ya. Oke. Nah, kayak sekarang ini baru 4 orang ini yang join. Saya akan tunjukkan ya, sini ya. Yang join baru 4 orang. Nah, ini saya tunjukkan dulu. Nah, baru Azril, Pak Aang, Ria, Tuti, Adrian ya. Ini tolong dikasih kelas ya biar enak nanti saya. Sekali lagi silakan masuk ke nanti 85092. Ayo yang belum masuk. Dari mana? Dari classpoint.app, dari browser HP atau dari Chrome. Nah, ini Selawati udah masuk 10 RPL, ya, ada yang hilang lagi. Alias 10 TKJ 1. Ya, di belakangnya ada kelasnya ya? Kalau bisa ada kelasnya lebih bagus ya. Jadi saya enak nanti kan ngasih poinnya. Oh, ini Tuti dari TKJ Centrang, Sela. Oke, nah Adi Rahmat ya, AB. Ya baru 7 ini. Oke, silakan. Masukkan dan nanti kalian pun bisa melihat ini tampilan ini di HP kamu ya, lewat HP itu akan kelihatan juga nih apa yang saya sampaikan. Jadi nanti suaranya bisa dengar dari Zoom saya, materinya bisa lihat langsung nanti dari HP. Kelihatan nggak nih? Ada yang udah buka HP nggak? Kayak Tuti nih, Tuti. Kelihatan nggak Tuti di HP kamu ini? Tampilannya ini. Ya. Oke, ya 85092. Oke, bagus ya seperti itu. Kelihatan nggak tulisan logika dan algoritmanya itu di HP kamu itu? Kelihatan nggak?
Kalau tidak lewat Zoom juga kelihatan ya. Ya. Jadi langsung lihat dari aplikasi dari browser tadi classpoint.app kalau yang udah masuk ya. Ini baru 17. Dari yang hadir tadi itu yang hadirnya lumayan banyak ya. Ini baru 17. Oke. Maaf Pak, tadi cara masuknya gimana Pak? Cara masuknya kamu ke browser lalu masuk ke classpoint.app. Classpoint.app ya. Oh iya iya. Ya, classpoint.app. Nanti saya off-kan dulu. Saya share screen. Nih, masuknya ke sini. Classpoint, S-nya 2, point ada T-nya .app ya. Lewat browser. Ya, kode kelasnya tadi sudah dibagi ya. Berapa tadi? 85092. Ini dimasukkan. Oke, baik. Oke. Sekarang saya minta semuanya untuk meng-off-kan dulu audionya, ya. Sambil kita akan lihat, saya minta kita bermain-main dulu. Oke. Bentar ya. Ya, Pak. Bentar, saya mengetik dulu. Aduh. Nah, oke, mohon ditunggu sebentar. Tenang aja. Ya, ini. Oke, ya, baik. Sekarang perhatikan ya. Oke. Saya akan menunjukkan, silahkan kalian sekarang menuju ke menuju ke classpoint tadi ya. Menuju ke classpoint. Oke. Nah, sekarang saya minta coba kalian lihat di sini. Saya akan coba cek dulu. Oke. Baik, apakah sudah ada yang masuk ke classpoint-nya? Sudah masuk? Ya, ada 26 orang nih. Oke, sekarang lihat. Nah, sekarang saya punya pertanyaan untuk kalian. Nanti tolong ditulis ya pertanyaan untuk kalian. Sebentar, saya share screen dulu kayaknya biar lebih ini juga di Zoom meeting-nya. Ya, oke. Nah, sebentar ya. Oke ya. Sekarang ada di situ di classpoint.app-nya ada pertanyaan. Ada yang bisa baca pertanyaannya di HP? Apa alasan kalian masuk SMKN 2 Indramayu? Nanti dijawab di situ cukup satu kata aja yang menggambarkan SMK 2. Apa ya kamu ketika dengar kata SMK 2 apa sih yang membuat kamu jadi tertarik? Satu kata aja ya, ditulis nanti, nggak usah diomongin, ditulis di situ nanti akan saya kelihatan. Ini ada 31 orang yang masuk ya. Oke, siap? Siap. Oke, kita klik. Nah, silahkan. Siap. Ya, silahkan kalian isi. Kenapa sih kalian tuh pengen ada 2 orang tuh? Satu kata. Satu kalimat, satu kata aja. Apa yang ketika kamu dengar SMK 2 itu? Udah. Oke ya. Coba kita lihat. Menyenangkan, disiplin, menarik, unik, keren, di laut. Ya. Menjadi pemimpin, kompeten. Nah, oke, satu kata aja kalau bisa yang menggambarkan SMK 2. Oke. Nanti yang ngejawab kan saya checklist, ada namanya ini. Ayo, ini baru 15 ini. Suaranya kedengaran nggak musiknya? Kedengaran. Nah, kita sambil musik. Pak Ang boleh deh ikutan Pak Ang. Nah, coba apa? Kenapa pengen masuk SMK 2 itu? Keren. Menarik dan kelihatannya sopan, baik. Oke. Banyak banget katanya. Ini banyak banget, gagah, keren, kece, habis. Satu aja ya sebenarnya ya. Oke, coba kita tunggu, masih ada waktu ya, 45 detik. Ini baru 24 ini. Baru 25 yang jawab. Apa nggak mau dikasih centrang poin ini, anak-anak ini?
Dari 34 baru 28 ini. Oke, kita coba lagi ya. Oke, kalian bisa lihat juga di Zoom-nya ya hasilnya. Tapi ini yang udah jawab boleh kembali ke Zoom ya, lihat. Iya. Ini kelihatan kan? Ini ada biru, kuning. Oh iya, kelihatan ada. ya? Di Zoom lihatnya ya, di Zoom yang udah jawab. Ternyata 29 dari 34, berarti 5-nya kemana ini? Apa tidur atau gimana? Jangan HP-nya dinyalain, orangnya tidur. Nah, oke, habis waktunya selesai. Ya, kita lihat di Siap. sini. Ya, kita lihat responnya kalian. Ternyata yang paling banyak ini yang tulisannya gede. Jadi kalau tulisannya gede berarti yang banyak yang milih. Contoh disiplin, ada 4 orang. Keren ada 4 orang. Bagus ada 3 orang. Jadi ini ya yang kira-kira banyak ya. Saya akan ambil contoh deh. Disiplin siapa nih yang jawab disiplin? Rizky, Rizky. Afriani, dan Ratna sama Casnenti. Nah ini nanti saya bisa checklist nih. Berarti Anda berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Bukan cuma duduk ya tiduran gitu kan. Yang penting suara nonton gitu. Apalagi kamera dimatiin ya kan. Nah tahu orangnya masih meluk bantal apa masih meluk guling kan nggak tahu juga. Yang penting suara jalan gitu kan. Nah, ya ini ya kira-kira seperti ini. Oke. Kita lagi. Ya nanti kita coba lagi kita materi dulu ya. Jadi kita lihat di sini. Nah ada 3 yang jawaban. Jadi SMK itu keren, bagus dan disiplin. Nah, ini mungkin nanti akan dilihat juga oleh Bapak Ibu guru kita bahwa SMK 2 itu berarti harus bagus, keren, dan disiplin. Karena kalau dari survei singkat ini, 3 alasan ini yang membuat kalian ingin ke SMK 2 ya kan gitu ya. Oke, saya bisa masukkan ke slide ini ya. Oke, sip. Oke, saya tutup dulu. Sekarang kita masuk ke materi ya anak-anak. Kembali ke Zoom semuanya. Semuanya kembali ke Zoom. Nanti kita balik lagi ke class point. Sekarang kembali ke Zoom dulu. Kita akan belajar tentang ini, logika dan algoritma. Saya kurang nih ngasih ya dan-nya ya. Ke kelas 10. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Nah, ini kompetensi dasarnya. Kalian nanti harus bisa menerapkan logika dan algoritma komputer. Ya gitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah menggunakan fungsi-fungsi perintah. Command prompt namanya. Nah, Pak, saya ini kan jurusannya bukan komputer, Pak. Emang perlu kayak begini? Oh, perlu. Nanti kita di algoritma itu belajar namanya flowchart. Oke, contoh ya, contoh. Kenapa gitu kita mesti belajar kayak gini? Nah, Pak, kan saya bukan orang komputer, bukan orang RPL, TKJ. Saya misalkan APHPI gitu, atau NKPI atau yang TAB, KB. Saya nanya, nanti belajar di algoritma ini ada yang namanya flowchart. Flowchart itu adalah bagan alir bagaimana kita memproses suatu perintah. Contoh deh, paling gampang. Nah, oke, saya coba pick a name ini ya. Harusnya saya coba pick a name. Coba, oke. Kita lihat di Zoom kelihatan ya, ada warna-warni. Iya. Deh, sama yang saya itu suka warnanya adalah biru ya. Nah, biru yang ini juga bagus ini. Coba kita lihat. Charwiti 10 TB2. Nah, coba di-unmute Charwiti. Nggak usah takut, kan dapat centrang poin. Kalau dengan saya nggak usah takut kamu. Jawabnya benar atau salah, tetap akan dapat poin ya. Oke, saya akan ke Charwiti. Where are you Charwiti? Apa sudah aktif Charwiti? Mana ini Charwiti ya? Charwiti. Ada nggak Charwiti ini? Aduh, ini kemana ini? Dah, saya ganti nih. Nggak jadi nih. Charwitinya ada nggak nih? Jangan-jangan lagi kemana nih? HP-nya aja yang nyala nih. Bang, dengan begini kita bisa deteksi nih. Anaknya sebenarnya ikut apa enggak ini Zoom ini? Jangan-jangan yang penting masuk Zoom habis itu entah kemana kan? Nggak tahu. Saya coba warna berikutnya. Masih yang berbau biru. Sebelahnya aja deh. Dian Ayu. TB1. Ada nggak nih kira-kira nih? Dian Ayu. Halo Dian. Halo. Ada ya? Mana nih Pak Ang? Dian ini. Suaranya kok nggak ada ya? Gambarnya Halo. ada. Ah, ini ada nih Dian. Oke. Dian nih nggak ini ya, nggak nyalain kamera kenapa nih? Oke, Dian, saya nanya deh. Jurusannya JB kan? TB. Iya. Sekarang saya nanya. Kalau di TB itu belajar apa coba? Yang kamu tahu? Ya walaupun kamu mungkin belum belajar banyak. Belajar tentang apa poinnya itu? Tentang Tentang mengolah daging. ya makanan. Oke ya.
daging dan yang lain-lain. Nah, saya tanya sama dia. Dia pernah nggak masak mie direbus? Pernah. 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 Waktu dia masak mie rebus, itu ada urut-urutan prosesnya nggak? Boleh nggak kita masak mie itu sembarangan? Enggak, ada urutannya, Pak. Ada urutannya. Contoh, kasih tahu saya deh, Dian. Kasih tahu saya. Panci. Yo panci, ya pasti ya wadahnya. Habis itu diapain? Apa lagi? Dikasih air, terus Kasih air. direbus. Direbus. Kalau Terus habis kalau direbus, ya dimasukin minyak, Pak. nah direbus tunggu sampai matang dulu airnya, bener nggak? Iya. Iya dong. Jangan cuma direbus, Iya. baru semenit direbus airnya nanti dimasukin dong. Jadi harus jelas. Direbus airnya sampai mendidih. Sampai mendidih. Setelah itu apa? Masukin minyak. Oke, cukup. Sekarang saya nanya, boleh nggak sebelum airnya mendidih, mie-nya dimasukkan? Ya boleh sih, Pak. Maksudnya boleh aja ya, tapi bener nggak kayak gitu itu? Enggak benar. Enggak. Artinya apa? Dalam proses kita perlu urut-urutan seperti itu. Perlu urut-urutan. Kenapa saya bilang perlu urut-urutan? Karena begini. Kalau tidak ikut urut-urutan itu, nanti hasilnya nggak jadi. Kayak mie tadi, boleh nggak waktu airnya belum mendidih terus kita masukin mie-nya? Boleh-boleh aja. Tapi secara prosedur, itu tentu tidak bagus. Karena apa? Nanti akan berpengaruh terhadap hasil akhirnya. Mie-nya mungkin jadi terlalu lembek atau mie-nya jadi seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan yang namanya flowchart nanti itu. Ada urut-urutannya. Jadi kamu belajar sekarang ini, walaupun jurusannya apapun, tetap penting, tetap perlu. Ya, kenapa? Karena nanti akan dipakai. Contoh APHPI, membikin batagor misalnya. Ada proses urutannya. Nggak bisa main sembarangan ini. Bahkan proses itu ada yang harus ditunggu sampai keadaan tertentu. Contoh kayak air tadi. Airnya harus ditunggu sampai keadaannya mendidih. Oke. Saya catat dulu namanya ya, Dian Ayu ya. Siap. Dian Ayu 10 TB1. Oke, baik ya. Nggak usah takut ini. Sebenarnya saya juga pengen juga nih kasih nilai yang nyalain kamera. Kayaknya keren nih kalau saya kasih bonus nilai untuk yang nyalain kamera ini. Kayaknya ya. Tuh, ya Raka. Ya. Raka lagi ini nih. Oke, lanjut ya. Saya lanjut ke materi berikutnya. Jadi ini saya tutup dulu. Nah, baik. Sekarang tujuan pembelajarannya adalah nanti kalian harus bisa menjelaskan ini ya. Konsep logika dan algoritma komputer. Lalu kemudian menjelaskan fungsi sederhana dari algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian mampu menggunakan perintah berdasarkan fungsi-fungsi tersebut. Ya, itu kira-kiranya. Nah, berikutnya apa sih logika itu gitu atau berpikir logis itu? Jadi berpikir logis atau logika itu adalah berpikir dengan cara yang benar dan masuk akal. Ya, Masuk kira-kira akal. benar dan masuk akal. Nah, oke. Sekarang tadi saya sudah memberikan satu contoh untuk TB. Kenapa? Contoh Di ya, rumah? TB ya, tentang logikanya. Ya, Jadi harus benar. Nggak boleh nggak benar. Nah, sekarang saya minta kalian siapkan bukunya. Silahkan tulis. Kalau TB tadi contohnya memasak mie rebus. Sekarang silahkan kalian bikin satu urut-urutan. Ya, dicoba dulu. Sesuai dengan jurusan. Misal saya kasih contoh tadi bikin batagor. Bikin bakso. Apa sih urut-urutannya? Kalau TAB ganti oli misalnya. Kalau jurusan KPI jemur ikan misalnya atau apa. Nah, oke. kalau TKJ buat komputer gitu, Ya. Pak. Kalau TKJ misalkan buka komputer atau nyalakan komputer boleh kan? Kayak gitu kan? Masa buat Ya, kalau buat komputer mungkin terlalu panjang ya. Yang ringan-ringan aja, yang sederhana aja. Nyalain komputer gitu. Asal Oke. jangan Pak, kalau proses buka laptop boleh nggak? Ya jangan terlalu mudah kalau buka laptop. TKJ dan RPL. Oke? Siap? Ya. Ditulis di buku sekarang. Ya, kita uji coba. Loh Pak, nanti gimana Pak cara saya ngasih ke Bapaknya? Gampang.
Yang penting sekarang silahkan dicoba dulu. Supaya pagi-pagi ini ngantuk, saya lihat banyak yang ngantuk kalau dengerin orang ngomong terus itu. Jadi sekarang Iya. kalian silahkan kerja, saya akan stop share dulu. Bebas temanya. Ya, bebas temanya. Yuk, bukunya yuk diambil yuk, pulpennya diambil yuk. Ya boleh sambil minum, boleh ya. Di rumah boleh sambil minum. Ambil ngopi. Yuk, dimulai dari sekarang. Nanti gimana cara ngirimnya? Gampang, ada. Oke. Ada yang udah selesai? Sudah, Pak. Ya, sekarang masuk ke kelas poin ya. Masuk ke kelas poin tadi. Melalui browser. Sudah dipoto ya? tadi. Nah, nanti kayak gini ya. Silahkan. Sebentar. Sebentar, saya ulang. Sebentar, saya ulang. Karena belum share screen, Pak Ang. Saya share screen dulu. Nah, nanti kayak gini. Upload hasil pekerjaan kalian, nanti kalian upload aja. Oke. Siap. Nah, silahkan diupload ya. Nanti di situ ada pilihan untuk mengupload. Ini nggak saya kasih waktu. Silahkan yang sudah upload ya. Foto dulu. Buka kelaspoin.app-nya tadi. Nanti akan ada tulisan ya. Tulisan untuk mengupload. Ada yang udah buka kelas poinnya? Sudah, Pak. Nah, ada yang udah masuk nih. Ada yang udah masuk. Nah, Selawati tuh udah kirim tuh. Ya. Nge-lag, Pak, nge-lag. Nge-lag, oke. Ya. Ini Pak Ang, jadi kita pakai... Cara pede tulisannya, Pak. Nggak apa-apa. Ya, bureng. Nggak Kita apa-apa. kamera kita. Di Kan fokus, kamu- autofokus. Dengerin. kameranya. Kamu kan akan dapat nilai dengan mengupload. Harus percaya diri. Ya. Pak Ang, Ya. jadi dengan kelas poin kita bisa kayak gini, Pak Ang. Oh iya. Bisa Gimana, upload nggak image. Iya. Sudah, Pak. Ya, Pak ada mau- 3 orang nih. Tuti Alia, Rizky sudah semua kirim. Keren ya. Nulis apa? Tulisannya Bapak, kayak enggak. Nih, kamu urusan tulisan urusan saya ya enggak? Nah, kan bisa dibaca. Bisa di-download kan. Oh, anu. Engkau Ah, 5 orang. Yuk, ayo. Ayo, semangat. Semangat, coba. Baru 5 orang nih. Fauji udah belum, Pak? Siapa tuh? Fauji. Udah, Rizky Fauji. Harus si Fauji udah. Kasneti sudah tuh. Ya, Sela. Ferdiansa. Kalau yang muter-muter kayak gini nih bisa di ini dulu nih. Ria. gimana cara masukin ininya, Pak? Itu kan ada tombol upload image-nya. Habis itu nggak kekirim, Pak. Ada harusnya. Ini yang lain tuh buktinya temennya bisa. Nge-lag tuh saya sampai 2 kali. Pelan-pelan aja Kenapa? nge-lag mungkin. Dikirim yuk. Yang ngirim Upload mana? image terus nanti diarahkan ke ininya ya, ke galeri atau gimana? Iya, diarahkan ke galeri HP. Kalau begini Eh. gimana, Pak? Munculnya gini. Gimana itu munculnya? Salah Ini foto kerat, Tora. Itu Konfirmasi. cuma diberesin doang. Iya, confirm, diklik confirm. Konfirmasi itu Confirm. diklik supaya kekirim. Mungkin agak lama itu kalau gitu. Iya, ya kan namanya juga uji Coba coba diklik apa confirm-nya. pertama ya. Nanti mah ke depannya pasti Iya. lebih lancar lagi. Confirm Saya udah lihat masuk belum? Dulu di kamera, jangan langsung di situ motonya. Udah dari kamera udah. Udah confirm belum? Oh, hebat nih. Konfirmasi, Aisyah Syifa Aulia, bagus. Langkah-langkah menghidupkan komputer. Langkah-langkah memetik komputer. Bagus. Adrian, RPL juga. Tujuan proses diagram alir, menyalakan komputer, start, siapkan CPU, kabel. Ah, bagus. Oh, ini banyaknya anak TK aja ya. Dah. Nah, PPL, ternak cupang.
Keren. Pilih induk Jepang. Siapkan tempat top. Rizky Pauji. Poin ini. Masuk Siap, poin. makasih. Ji, tenang. Dapat Ji. Yang nggak mau berpartisipasi ya bonggan kalau bahasa ininya mah ya. Bagus ini bagus. Ya oke lah, keren ya. Sudah Adi Rahmat, coba kita lihat TAB punya nih, TAB punya. Aduh, muter ini harusnya ya bacanya nih. Cara mengganti oli motor, buka penutup. Oh, keren lagi. Adi, siap nanti poin ini Adi. Adi bagus ya. Yuk, TB mana TB mana TB. Ayo TB mana ini? Saya menunggu TB. Masih ada waktu 2 menit lagi. TB di mana engkau? Ini TB kayaknya belum ada masuk ini. TB yuk masuk yuk. Coba apa bikin? Ya bisa yuk. Rendang atau bikin apa ya boleh ya silahkan. Ini Kirimnya di mana Pak? Itu di classpoint.app ya. Classpoint.app. Nanti gini deh, nanti kapan waktu mungkin di hari apa kalau kalian nggak belajar, nggak ada jam pelajaran atau mungkin ya sedang ini nanti kita akan belajar cara gunain Classpoint karena ini nanti di tatap muka juga bisa kita gunakan ya, nggak hanya karena online. Boleh temennya ada yang bisa kasih di sini share pengalamannya tadi cara ngirimnya. Mungkin siapa mau coba? Dulu ya. 2 kali Pak, jadi kirimnya 2 kali. Boleh, lebih baik kirim 2 kali daripada nggak ngirim. Iya tadi kekirim 2 kali. Boleh ya. Ini TB Rifani akhirnya ada. Oke, Rifani saya cek ya. Masak telur. Siapkan wajan dan telur. Masukkan minyak ke wajan, nyalakan kompor. Nyalain kompor dulu apa masukin minyak dulu? Nyalain kompor dulu. Tapi nggak apa, standarnya apa coba? Standarnya nyalain kompor dulu apa masukin minyak minyak dulu sih, Pak? Minyak dulu Pak kalau saya. Minyak dulu Pak. Minyak dulu ya. Oke deh. Oke. Masukkan telur dan tambahkan penyedap rasa. Gitu. Berarti